di tanah. Wa kanat dzatu ruknain. Dan Ka'bah di masa jahiliyah memiliki dua sudut, ya, dua rukun atau dua pojok, ka hayati al-halaqah, ya, seperti huruf D besar, ya, setengah lingkaran. Ya, itu bentuk Ka'bah di masa jahiliyah dengan dua pojok. Wa kanatil Ka'bah muhatah bi buyuti ahli Makkah. Dan Ka'bah dikelilingi dengan rumah-rumah penduduk Makkah, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Amr bin Dinar dan Ubaidullah bin Abi Yazid, lam yakun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal bait haid. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah tidak dikelilingi dengan tembok. Kanu yasiluna haulal bait hatta kana Umar radhiyallahu anhu fabana haulahu haidan. Demikian Ka'bah terbuka tanpa ada tembok yang menghalangi sampai pada masanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian dibangunlah tembok di sekelilingnya. Qala Ubaidullah jadruhu qasir fabanahu ibnu Az-Zubair. Di mana Ka'bah temboknya pun tidak tinggi dan kemudian ditinggikan oleh Ibnu Az-Zubair, Abdullah ibnu Az-Zubair. Fa kanat mu'radah lis-suyul allati tanhadiru 'alaiha min jibali Makkah bisababi adam wujudi al-aswar allati tahmiha. Di mana keadaan Ka'bah, ya, pada waktu itu tidak ada tembok yang menghalangi di sekitarnya, sehingga tatkala hujan deras, karena Ka'bah itu ada di tengah-tengah lembah, ya, ada di sekelilingnya gunung-gunung, sehingga ketika hujan deras, ya, maka tempat tersebut adalah tempat berkumpulnya air. Sedangkan Ka'bah tidak terjaga dengan pagar, sehingga air pun masuk ke dalam Ka'bah. Falamma balagha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam 35 sanah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, ja'a sailu 'arim, terjadilah banjir besar sehingga merusak tembok-tembok Ka'bah. Wa auhana asasaha, bahkan merusak sampai di pondasinya. Oleh karenanya Quraisy ingin membangun kembali Ka'bah. Walakin tahayyabu min dzalik. Tetapi orang-orang Quraisy, mereka merasa takut karena keagungan Ka'bah, karena mulianya Ka'bah, ya. Kita masih ingat ketika Abraha datang ingin, ya, menghancurkan Ka'bah bersama dengan tentara gajah Mahmud, ya, tunggangan atau nama gajah tunggangannya Abraha, gajah yang paling besar. Dan Abdul Muttalib ketika diserang oleh Abraha, ya, Ka'bah ingin diserang oleh Abraha, Abdul Muttalib, beliau yang menjadi pemimpin Quraisy, dan beliau pun tidak mengadakan perlawanan kepada Abraha. Ia pun mengatakan, sesungguhnya aku pemilik unta, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya, maka ialah yang akan menjaga. Demikian kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan burung-burung ababil yang menghancurkan mereka semuanya. Dan ini
ya diketahui oleh mereka penduduk Makkah, bahkan ya semua pun mengetahui kisah tersebut akan keagungan Ka'bah. Ketika mereka ingin melepaskan tembok-tembok Ka'bah tadi dan kemudian membangun kembali, tahayyabu, mereka merasa ya takut, ya khawatir terjadi sesuatu, li makanatiha fi qulubihim wa khaufihim an yusibahum adza. Karena mereka sangat cinta dengan Ka'bah, demikian mereka juga takut kalau terjadi apa-apa, ya terjadi musibah ketika mereka ingin melepaskan sebagian batu dari Ka'bah tersebut untuk dibangun kembali. Faqala Al-Walid, seorang dari mereka, yaitu namanya Al-Walid, aturiduna bihadmihal islah amil isa'ah. Al-Walid, ya, ia pun mengatakan kepada penduduk Makkah, kalian ingin menghancurkan Ka'bah atau ingin membangun kembali Ka'bah? Qalu bal al-islah. Penduduk Makkah mengatakan, kami ingin memperbaiki Ka'bah, ingin membangun kembali Ka'bah. Faqal, maka Walid mengatakan, innallaha la yuhlikus salihin. Sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang-orang saleh. Ini ucapan siapa? Jamaah rahimakumullah. Ya, Al-Walid, yang mereka semuanya masih musyrik. Ya, musyrik dalam urusan uluhiyah, ya, terkait dengan ibadah uluhiyah. Mereka musyrik, tetapi dalam urusan rububiyah, iman kepada Allah, Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang menjaga, mereka beriman. Ya, maka keimanan ada di dalam hati mereka, yaitu iman rububiyah. Adapun keimanan ibadah atau uluhiyah, maka sungguh mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menjadi sebab diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mereka merasa takut, mereka di satu sisi sangat cinta dengan Ka'bah, mereka juga khawatir kalau menyentuh Ka'bah, ingin melepas kembali bebatuan tersebut, khawatir terkena musibah. Tetapi dengan yakin, Al-Walid mengatakan, kalau kalian ingin memperbaiki Ka'bah, sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang-orang saleh. Akhadha al-mi'wal. Ia pun segera mengambil palu. Syara'a yahdim. Sehingga Al-Walid sendiri yang memulai untuk melepas bebatuan tersebut. Tarabbasa an-nas tilkal lailah. Sebagian dari bebatuan tadi sudah dilepas dengan palunya Al-Walid, maka penduduk Makkah mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu apa yang akan terjadi pada Al-Walid di malam tersebut. Qalu nantadhir, mereka mengatakan kita tunggu, kita lihat, kalau Al-Walid terkena musibah, kita kembalikan seperti semula. Artinya kembalikan seperti sebelum dilepas oleh Al-Walid. Radadnaha kama kanat wa in lam yusimhu syai' hadamnaha. Kalau ternyata tidak terjadi sesuatu pada Al-Walid, maka kita sekalian selesaikan, ya, untuk kita hancurkan semuanya, kemudian baru kita bangun kembali. Faqad radhiyallahu ma sana'na. Kalau Al-Walid tidak terjadi sesuatu, berarti Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Ya, ini kalau dari sisi iman rububiyah, Masya Allah ya jamaah, bisa jadi lebih kuat imannya daripada orang-orang sekarang ya. Iman rububiyah, ya, kita bukan iman uluhiyah. Iman rububiyah mereka sangat kuat, beriman pada Allah. Mereka juga menyembah Allah, tetapi bersama dengan itu mereka menyembah selain
selain Allah, dan itulah ya kesyirikan mereka. Maka di pagi harinya Al-Walid dalam keadaan selamat, ia pun segera kembali ke Ka'bah, ia pun segera melanjutkan untuk ya melepaskan bebatuan tadi. Demikian penduduk Makkah pun bersama dengan Al-Walid menyelesaikan sampai pada pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita tahu Ka'bah dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya siapa? Ismail. Ismail membawa batu, mengangkat batu, diserahkan kepada ayahnya Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sendiri yang meletakkan bebatuan tersebut. Ya, ini Ka'bah di lembah yang mana sekitarnya itu gunung-gunung. Di tempat tersebut juga tidak tumbuh-tumbuhan, semuanya bebatuan. Sehingga sangat mudah untuk mendapatkan batu, ya memang daerah bebatuan, kanan kirinya semuanya gunung. Ya, sehingga pernah terjadi ketika pengaturan air ya belum bagus. Pernah di musim haji dalam keadaan Ka'bah terendam ya. Ada yang tawaf itu dengan memakai perahu, ada yang tawafnya dengan berenang ya. Itu fotonya masih ada ya sampai sekarang. Masih ada. Tawaf dalam keadaan memakai perahu ya. Kemudian ada yang berenang ya, kelihatan sedang berenang. Padahal tawaf, subhanallah. Ini yang hobi berenang cocok ini ya. Masya Allah. Tapi itu dulu ya, karena memang ketika hujan deras, Saudi itu ketika hujan deras, Masya Allah sangat deras. Dan daerahnya bebatuan sehingga air tidak langsung meresap. Apalagi ini Ka'bah ya, Masjidul Haram itu benar-benar dikelilingi oleh gunung semuanya. Tempat yang paling rendah sekitarnya semuanya gunung, sehingga kalau hujan tentu ya air sangat banyak. Ini dulu ya, kalau sekarang insya Allah sudah canggih ya, sudah aman. Ya, demikian Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama dengan putranya Ismail alaihissalam. Ya, dan kemudian sampailah Hajar Aswad ya. Al-Hajar, Al-Aswad, dan juga Maqam Ibrahim, tempat yang diinjak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ya tangga sehingga bisa mengangkat batu lebih tinggi. Beliau menginjak batu tersebut, disebut dengan apa? Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ya, makom bukan berarti makam ya, tetapi makom artinya tempat qama yakumu, tempat berdiri. Ya, pijakan untuk semakin tinggi sehingga terus meletakkan batu-batu tersebut. Dan ini sangat kuat ya, sehingga mereka punya keahlian menyusun batu itu satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Ya, batu satu dengan yang lain saling menguatkan, dan nanti bentuk temboknya sangat tebal karena bebatuan yang disusun-susun ya satu dengan yang lain. Ketika sudah ditumpuk-tumpuk itu satu dengan yang lain saling menguatkan, saling memegang walaupun tidak ada semennya ya, tidak ada pengikatnya, tidak ada tanah liatnya. Ya, pernah kami berkunjung di rumah seorang Yahudi yang dibunuh Rasulullah SAW yang ada di Madinah, ya, dan tempatnya masih utuh, ya, rumahnya sampai sekarang masih ada. Dibiarkan demikian sisa-sisa dari peninggalan orang-orang Yahudi. Memang di dalam hadis disebutkan tidak boleh ditempati ya. Seperti Khaybar misalnya, tempat-tempat yang pernah dilaknat oleh Allah itu memang tidak boleh ditempati. Seperti Khaybar, sampai sekarang Khaybar yang ditempati orang-orang Yahudi, Khaybar sampai sekarang masih ada. Dibiarkan begitu saja. Ya, termasuk tadi. Ya, kita melihat langsung bagaimana rumah dengan dibangun dari bebatuan tadi. Pintu-pintunya saja demikian.
bentuknya adalah dengan setengah bulat ya, atasnya bentuknya melengkung ya. Itu melengkung dengan batu satu dengan yang lain saling menguatkan kemudian ketemu ya. Itu posisinya tidak ambruk ya. Padahal itu rumah kita lihat subhanallah. Nyusunnya hebat sekali orang dulu ya. Ya, sehingga mereka tahu bagaimana satu batu dengan yang lain saling mengikat kemudian ya. Maka Ka'bah pun demikian disusun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu. Jadi insya Allah kuat ya. Kalau kita bayangkan sekarang Ka'bah yang sekarang apakah kuat ya? Kuat dan atapnya pun sudah diberikan atap ya. Bisa dinaiki dan itu kuat. Jamaah rahimakumullah. Setelah sampai pada pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka sepakat ya untuk tidak merusak pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di situ yang mereka lepas dari bebatuan yang ada, kemudian mereka mulai membangun kembali Ka'bah. Mereka sepakat an la yudkhilu fi bina'iha min kasbihim illa thayyibah. Ya mereka semuanya penduduk Makkah sepakat tidak boleh ikut andil untuk memasukkan harta mereka, uang mereka untuk membangun Ka'bah dari penghasilan yang haram. Mereka sepakat tidak boleh ya memasukkan harta dalam pembangunan Ka'bah kecuali penghasilan yang baik. Tidak boleh hasil perzinaan, hasil prostitusi. Tidak boleh hasil riba. Yang ketiga, tidak boleh hasil kezaliman. Ini mereka sepakat. Ya, tidak boleh dari semua harta yang haram untuk membangun Ka'bah. Karena mereka tahu, ya, agungnya Ka'bah. Mereka tahu bagaimana benar-benar Allah menjaga Ka'bah. Ya, sehingga mereka sendiri urusan tadi yang haram tadi, hasil perzinaan, hasil riba, hasil kezaliman, ini semua mereka tinggalkan. Demikian mereka membagi di antara kabilah-kabilah yang ada, mereka punya bagian-bagian untuk membangun tadi. Kabilah ini dan ini bagian tembok yang ini ya, kemudian kabilah ini dan ini di tembok yang ini mereka bagi-bagi. Sampai kemudian selesai ya, dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, lamma buniyat al-Ka'bah zahaban Nabi wa Abbas radhiyallahu anhu yankulanil hijarah. Proses membangun Ka'bah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun andil, ikut bersama dengan mereka membangun Ka'bah. Bersama dengan pamannya Al-Abbas. Dan ketika keduanya Abbas dan Nabi SAW sedang mengangkat batu, paman beliau Abbas mengatakan kepada Nabi SAW, ij'al izaraka ala raqabatik yakika minal hijarah. Jadikan sarungmu ya sampai di pundak, ya naikkan sampai di pundak agar engkau mengangkat batu tidak terluka dengan batu, kata Abbas. Fa kharra ilal ardi wa tamahat ainahu ila sama. Nabi SAW pun terjatuh sehingga ketika beliau membuka mata, kedua matanya pun melihat ke atas dalam posisi melihat ke langit. Summa afaqa, tersadar, qala izari izari. Rasulullah SAW mengatakan, sarungku, sarungku. Fa sudda alaihi izaruhu, dalam keadaan ternyata sarung Nabi SAW pun terjaga. Ya, ini bukti maksumnya siapa? Rasulullah SAW. Terjaganya Rasulullah SAW sampai pun dalam keadaan yang sangat genting. Ya, harusnya mungkin aurat bisa terbuka, tetapi ternyata tidak, dijaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam keadaan seperti ini
Ternyata penduduk Makkah tidak cukup harta mereka untuk membangun Ka'bah secara sempurna sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena Ka'bah itu bentuknya kotak, kemudian di satu sisinya ada tambahan setengah lingkaran. Ya, kalau antum lihat ada tambahan setengah lingkaran itu setinggi, ya kurang lebih setinggi 1,5 meter mungkin ya, tidak terlalu tinggi. Ya, itu dengan tembok yang setengah lingkaran tambahan. Dan setengah lingkaran tersebut itu termasuk pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi hartanya Quraisy pada waktu itu tidak cukup untuk membangun dengan kotak, masih ditambah dengan setengah lingkaran sampai setinggi yang mereka inginkan tadi sesuai dengan kemampuan, walaupun tidak sampai seperti tingginya Nabi Ibrahim. Ternyata harta mereka tidak cukup. Sehingga seperti itulah Ka'bah yang dibangun oleh Quraisy, ya, ketika Nabi SAW masih berumur 35 tahun, kurang lebih 5 tahun sebelum diutus menjadi Rasul. Tersisa Hajar Aswad. Hajar Aswad belum diletakkan di tempatnya. Apa yang terjadi? Setiap kabilah berebut ingin meletakkan Hajar Aswad. Ya, padahal jumlah kabilah banyak. Ya, setiap kabilah mereka berebut. Para pembesar kabilah mereka berebut ingin meletakkan Hajar Aswad. Hatta kadat al-harbu taqa' bainahum. Hampir-hampir terjadi peperangan, pertumpahan darah di antara mereka, berebut untuk bisa mendapatkan kemuliaan meletakkan kembali Hajar Aswad. Sehingga Banu Abdiddar mereka sudah menyiapkan satu bejana yang diisi dengan darah. Mereka siap memasukkan tangan mereka ke dalam darah, artinya siap untuk berperang, siap untuk mati. Ya, ini sumpahnya mereka di masa jahiliyah. Ya, kalau darah mereka sudah memasukkan tangannya ke dalam ya darah, berarti mereka sudah siap mati untuk ya dengan cara berperang pun mereka siap. Mereka sudah siapkan darah tersebut, mereka sudah saling bersepakat dengan ya Banu Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bersama dengan Bani Abdiddar. Keadaan ini berjalan kurang lebih 3 hari. Tidak ada solusi. Semua siap untuk berperang, siap untuk berebut siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad. Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada pembesar mereka, yaitu Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Ya, Abu Umayyah mendapatkan ilham, ia mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai semua penduduk Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu alaikum. Ia mengatakan, wahai penduduk Quraisy, wahai kabilah Quraisy, jadikan hakim di antara kalian yang akan menghukumi di antara kalian adalah orang yang pertama kali masuk di Ka'bah besok hari, besok pagi. Orang yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah, maka ialah yang akan menghukumi di antara kita. Faradu wa akbalu yataraqqabun awal qadim. Mereka semuanya ridha dengan pendapat pembesar mereka tadi, Abu Umayyah Ibnul Mughirah. Kemudian mereka pun menanti siapa ini orang yang pertama kali akan datang di Ka'bah. Fa'idha bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah di pagi tersebut siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'auhu, ketika mereka tahu orang yang pertama sampai di Ka'bah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan mereka pertama kali, hadal amin radinahu hada Muhammad. Mereka mengatakan, ini adalah al-amin
seorang yang sangat amanah. Radinahu, kami ridha dengan Al-Amin, kami ridha dengan Muhammad. Hada Muhammad, ini adalah Muhammad. Subhanallah. Mereka semuanya sepakat bahwa yang akan menghukumi mereka, yang akan memutuskan permasalahan di antara mereka adalah Muhammad. Semuanya ridha, dia adalah Al-Amin, As-Siddiq, seorang yang jujur, seorang yang amanah. Demikian keadaan ketika mereka sudah sangat genting, sudah hampir terjadi pertumpahan darah. Maka ketika Nabi SAW sampai kepada mereka, maka dikabarkan yang demikian. Apa yang dikerjakan Nabi SAW? Beliau segera membuka selendang. Jadi orang Arab memakai dua kain. Kain bawah itu namanya sarung atau izar. Kain atas namanya rida atau selendang. Seperti orang ihram Ihram itu dengan kain bawah dan kain atas. Kain bawah dengan disarungkan, kain atas diselimutkan. Itu pakaian mereka. Maka selendang beliau dibentangkan, kemudian Hajar Aswad diambil oleh Nabi SAW dengan kedua tangannya yang mulia, diletakkan di tengah selendang tersebut. Kemudian beliau panggil semua pemimpin kabilah Quraisy tadi, dipanggil semuanya, silahkan kalian semuanya memegang untuk kita angkat bareng-bareng. Masing-masing memegang pinggirnya, pinggir dari selendang tersebut. Semua mendapat bagian yang sama, ikut mengangkat semuanya. Setelah diangkat sampai di tempatnya Hajar Aswad, Rasulullah SAW kembali mengambil Hajar Aswad dan kemudian diletakkan di tempatnya. Subhanallah. Tidak terjadi pertumpahan darah, semuanya ridha, tidak menyisakan permusuhan, kedengkian, hasad satu dengan yang lain. Atas keputusan siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tadi disebutkan bahwa Hajar Aswad dan juga makam Ibrahim ini disebutkan di dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa itu dua batu dari surga. Karena ini berita gaib tentu kita harus menyandarkan kepada dalil yang jelas, yang sahih atau yang hasan. Dari riwayat At-Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hajarul Aswad min hijaratil jannah." Hajar Aswad itu batu dari surga. Wa ma fil ardi minal jannah ghairuhu. Dan tidak ada batu dari surga kecuali Hajar Aswad. Wa kana abyad kulluha, dan Hajar Aswad pada awalnya turun dari surga itu sangat putih. Dalam riwayat disebutkan abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Walaula ma massahu min rijsi al-jahiliyah ma massahu dzu'ahatin illa buri. Kalau bukan karena dosa-dosa, amalan-amalan yang najis di masa jahiliyah, maka sesungguhnya Hajar Aswad itu sangat putih. Ini dalam riwayat ini yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Di dalam Tarikh Makkah dari Al-Azraqi, laisa fil ardi minal jannah illa ruknu al-aswad wal maqam. Tidak ada bagian daripada surga yang ada di dunia kecuali Al-Hajar Al-Aswad dan maqam Ibrahim. Fa innahuma jauharatan min jauhari al-jannah. Sesungguhnya itu dua perhiasan dari perhiasan surga. Walaula ma massahuma min ahli syirki illa syafahullahu azza wa jalla. Kalau
seandainya tidak ada kesyirikan di masa jahiliyah, maka keduanya pun bisa menyembuhkan. Ya, keduanya siapapun yang menyentuhnya itu bisa menjadi sebab kesembuhan. Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, anna Jibril alaihi salam nazala bil hajar minal jannah. Sesungguhnya Jibril alaihi salam membawa turun hajar aswad dari surga. Wa annahu wada'ahu haitsu ra'aitum, dan malaikat Jibril alaihi salam yang meletakkan hajar aswad tersebut. Wa innakum lan tazalu ala khair ma dama baina dhahranikum, dan sungguh kalian berada di atas kebaikan selama hajar aswad masih ada bersama dengan kalian. Fa innahu yushaku an yaji'a fayarji' bihi min haitsu ja'a bihi. Maka sesungguhnya di akhir zaman hajar aswad akan kembali dari tempat asalnya. Ya, akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Ini riwayat-riwayat yang bisa diambil sebagai dalil tentang hajar aswad. Walaupun demikian tetap kita atau akidah kita, keyakinan kita bahwa itu adalah hajar aswad. Sebagaimana perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innaka hajar. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Sesungguhnya engkau adalah batu. Tetap walaupun dari surga itu adalah batu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, aku tidak akan mencium engkau. La tadurru wa la tanfa. Engkau tidak memberikan manfaat dan engkau tidak membahayakan. Ya, al-hajar al-aswad, innaka hajar la tadur wa la tanfa. Kata Umar, engkau adalah batu, tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak kejelekan. Kalau tidak karena aku melihat Rasulullah mencium engkau sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan mencium engkau. Ini yang disebut dengan apa? Ittiba, ya. Mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara-saudari yang dirahmati Allah, setelah tadi di masa Quraisy, ya, di masanya Quraisy ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun, kemudian dibangun kembali sampai pada masanya Ibnu Zubair tadi yang disebutkan, sampai di masanya Ibnu Zubair, disitulah kemudian Ka'bah ditinggikan sesuai dengan tingginya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah itu kemudian tidak dirubah-rubah kembali, ya, tidak diubah-ubah kembali. Kenapa? Demikian, jangan sampai Ka'bah hilang wibawanya karena menjadi permainan para raja. Ya, setiap datang raja baru merubah lagi Ka'bah, datang raja baru lagi merubah Ka'bah lagi. Ini nanti wibawanya di mata manusia Ka'bah ya akan hilang. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Ka'bah ini tidak sempurna seperti pondasinya Nabi Ibrahim, kenapa engkau tidak merubah? Ya, maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya umat ini masih baru saja masuk ke dalam Islam. Ya, kalau bukan karena fitnah, khawatir fitnah, ya maka sungguh aku akan bangun kembali sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia, Rasul yang paling mulia saja tidak mau merubah Ka'bah. Padahal posisi setengah lingkaran tadi hanya pendek, ya, seperti pagar saja, tidak sampai tinggi seperti tingginya Ka'bah yang dengan ya persegi 4 seperti itu, ya. Dengan tingginya ternyata Rasulullah SAW tidak merubah. Kenapa tadi? Saddud dzari'ah. Rasulullah SAW menutup kemungkinan kalau Rasulullah merubah, khawatir nanti ada orang datang setelahnya akan merubah. Ya, ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
ada beberapa faedah. Ini selesai sudah dari ya kisah bagaimana Rasulullah SAW bersama dengan Quraisy membangun kembali Ka'bah yang rusak karena adanya banjir yang sangat besar yang merusak Ka'bah. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tadi? Yang pertama, akidahnya orang-orang musyrik pada waktu itu, mereka yakin akan kesucian, keagungan, kemuliaan Ka'bah, sehingga mereka mengatakan jangan memasukkan harta yang haram dari riba, dari perzinaan, ya dari kezaliman, jangan dimasukkan pada pembangunan Ka'bah. Ya, benar-benar mereka sampai pun masalah riba, mereka tahu riba itu haram. Ini di masa dulu, masa jahiliyah. Yang namanya riba itu haram. Seorang yang kesulitan, kemudian meminjam uang, ketika sudah selesai, ia harus mengembalikan lebih banyak. Ini zalim, ini riba. Ya, riba ziyadah, riba karena tambahan. Ternyata ini dipahami orang-orang dulu. Mereka masih musyrik di masa jahiliyah. Sebelum datangnya Islam. Kalau kemudian di zaman kita sekarang, kaum muslimin masih ada yang bermuamalah dengan riba, ya ini nemen sekali ya. Ya, parah sekali. Bagaimana orang dulu saja, orang musyrik tahu riba itu zalim. Riba itu haram. Ya, bagaimana kemudian sekarang kalau masih ada yang bermuamalah dengan riba? Ya, ini mengingatkan pada kita semuanya bahwa riba ini penghasilan yang sangat hina, penghasilan yang sangat rendah. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua dari ya kejadian membangun Ka'bah ini, ya di mana seorang mungkin bisa mengatakan keputusan yang diambil Rasulullah SAW seakan-akan simpel, ringan ya. Beliau letakkan kain selendang tadi, kemudian beliau angkat Hajar Aswad, taruh di tengah, kemudian masing-masing ikut mengangkat. Seakan-akan mudah, siapa aja bisa berpendapat seperti ini ya. Tetapi kenyataannya para pembesar Quraisy, mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat ya. Tetapi sekian hari mereka ingin mendapatkan keputusan yang bisa diterima semuanya, mereka tidak bisa. Ya, ini menunjukkan keutamaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan kepada manusia semuanya akan ya kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga memberikan hukum seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ketika mereka mengetahui orang pertama yang masuk di Masjidil Haram, masuk di Ka'bah adalah Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Mereka semuanya sepakat, radina bil amin. Ya, mereka mengatakan kami ridho dengan al-amin. Julukan Nabi SAW, padahal belum menjadi seorang nabi, sudah diberikan julukan Al-Amin, seorang yang sangat amanah. Ini sepakat, ya. Ya, mereka mengatakan demikian, kami ridha dengan Al-Amin. Tentu julukan Al-Amin ini setelah mereka tahu persis siapa Muhammad SAW. Sebagaimana kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan siapa? Yang pertama, Khadijah. Pada pertemuan yang lalu, Khadijah radhiyallahu anha sudah dengar banyak berita tentang pemuda ya yang sangat jujur, sangat amanah ini. Ya, dan punya kesempatan untuk mencoba menawarkan kerjasama tadi, membawa hartanya Khadijah untuk ya berdagang. Ya, bersama dengan siapa? Maisarah ya. Bersama dengan pembantunya Khadijah. Ternyata benar, terbukti persis seperti yang dikabarkan manusia, bahkan lebih mulia dari yang didengar. Ya.
Di sini juga sama. Kaum musyrikin semuanya tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, seorang yang amanah, As-Siddiq, seorang yang sangat jujur. Di mana Rasulullah SAW juga sepanjang hidupnya hidup bersama dengan masyarakat, membaur bersama dengan masyarakat, sehingga dikenal dengan sifat tersebut. Sangat amanah, sangat jujur. Maka sifat yang seperti ini hendaknya ada pada kita, para da'i, orang-orang yang berilmu, para penuntut ilmu, kita yang duduk di majelis ilmu. Bagaimana kita hidup di masyarakat? Hendaklah kita hidup bersama dengan mereka dalam urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang mubah, perkara yang boleh, tetap kita berbaur bersama dengan mereka, sehingga mereka akan mengenal ilmu, akan mengenal akhlak yang mulia. Ya, kalau masyarakat sudah mengenal, oh bapak fulan, oh ya saudaraku fulan, memang orangnya baik, orangnya subhanallah dikenal dengan akhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW dikenal dengan akhlak mulia, Al-Amin, As-Siddiq. Ya, mereka semuanya percaya dengan kejujuran dan amanah Nabi SAW. Dan inilah modal yang paling pokok, modal yang paling dasar seorang ingin mengajak kepada yang lain. Kita berdakwah kepada keluarga, berdakwah kepada orang tua, berdakwah kepada saudara-saudari kandung, berdakwah kepada paman, bibi, Modalnya ini akhlak. Mereka percaya dengan akhlak kita, insya Allah mudah untuk kemudian mereka menerima. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya Taib, sebelum ditambahkan faedah berikutnya, ini sama seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dari semenjak dibuang, dimasukkan di sumur, kemudian dipungut, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dibeli oleh Raja Mesir, hidup di bawah Raja Mesir tersebut, sampai kemudian difitnah dengan permaisurinya Raja, kemudian dimasukkan dalam penjara. Dalam keadaan seperti ini tetap dikenal dengan akhlak mulia. Bersamanya di penjara ada 2 orang yang ternyata kemudian bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang mimpinya. Yang satu mimpi, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Aku bermimpi sedang mengambil sirup, Yang lain mengatakan ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Aku bermimpi sedang membawa roti di atas kepala, ta'kulu tayru minhu, kemudian dimakan burung. Nabi ta'wili, kabarkan kepada kami ta'wil mimpi kami. Kenapa? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk dari orang-orang yang baik. Muhsinin, orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Ini dalam keadaan di dalam penjara. Dalam penjara harusnya tempat yang tertuduh, tempat yang tidak baik. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap dikenal dengan akhlak mulia, walaupun di dalam penjara. Subhanallah, ini buat kita semuanya, untuk lebih baik lagi, insyaallah. Bagaimana kita bisa bermuamalah sebaik-baiknya dengan masyarakat. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah mereka melalui ajakan kita, dakwah kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, di antara faedah dari kisah tadi, ketika mereka mengatakan kami ridho dengan Muhammad, kami ridho dengan Al-Amin, seorang yang amanah. Ini ucapan mereka sebelum diutus menjadi nabi. Tetapi setelah diutus menjadi nabi, mereka menyifati Nabi SAW dengan sahir, dengan tukang sihir, dengan kadzab, dengan pendusta, menyifati dengan kahin, dukun, tukang sulap, julukan-julukan yang sangat hina, sangat rendah. Maka yang seperti ini wajar. Kita sebagai yang berdakwah, yang mengajak manusia, yang berdakwah di keluarga, berdakwah di masyarakat, mengajak manusia sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Kalau kemudian kita disifati dengan sifat-sifat yang jelek, kita bisa menerima. Kenapa menerima?
Rasulullah SAW saja manusia yang paling mulia, yang semua sudah sepakat sebagai orang yang amanah, orang yang jujur, itu saja kemudian dikatakan tukang sihir, tukang sulap, pendusta dan seterusnya. Apalagi kita, siapa kita kalau dituduh kita wah ya misalnya sok alim ya radikal ya wes apalagi macam-macam ya fanatik dan seterusnya. Maka kita menerima dengan lapang dada. Kenapa? Kita tahu sirah Nabi. Perjalanan manusia paling mulia saja mendapati ini, apalagi kita. Ya sabar, nggak apa-apa. Jangan diambil hati. Ya, jangan mengambil sikap, kemudian membalas. Ya, kemudian memutus misalnya, jangan. Jamaah rahimakumullah. Ya, dalam kisah tadi juga Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kedudukan Quraisy di atas semua kabilah yang ada ketika Abdul Muttalib berhadapan dengan Abraha. Abdul Muttalib tidak melawan. Ka'bah punya pemilik yang akan menjaga. Dan ini sebagai Abdul Muttalib, ya kakeknya Nabi, ini sebagai pemimpin Quraisy. Kemudian benar Allah jaga, maka disinilah keutamaan Quraisy dari semua kabilah yang ada. Ya. Pada kejadian ini tadi yang kita bahas, di sini Allah ingin menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua yang ada di Quraisy. Siapa yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah pilih untuk datang pertama di Ka'bah, kemudian mereka ridha, ditunjuk sebagai yang memutuskan, ternyata benar semuanya ridha dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa ya. Tidak ada keraguan sebenarnya akan kebenaran Islam, kebenaran ya syariat Allah, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua syariat Islam ya semuanya sangat jelas. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini juga menjadi pembukaan ya. Sebelum diutus menjadi nabi, 5 tahun ya. 5 tahun sebelum diutus menjadi nabi, Rasulullah SAW sudah nampak di hadapan manusia sebagai manusia yang paling mulia, memutuskan tadi, dan semuanya ridho. Ya, maka semakin jelas kenabian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang terakhir penjagaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil. Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, yang disebut dengan tahun gajah karena tahun-tahun pada waktu itu dinamai dengan tahun kejadian terbesar. Di tahun tersebut kejadian terbesar, tentara gajah datang untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah hancurkan mereka. Beberapa bulan setelahnya lahirlah Rasulullah SAW. Maka kejadian tersebut sebagai muqaddimah akan munculnya seorang yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Demikian juga pada kejadian tadi ketika Rasulullah SAW pun yang memutuskan untuk meletakkan Hajar Aswad di selendang, kemudian mereka semuanya bersama-sama mengangkat. Terakhir Rasulullah yang mengangkat kembali dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Demikian jamaah rahimakumullah apa yang kita kaji pada kesempatan malam yang mulia ini. Ya, demikian Ka'bah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kalau sudah dekat dengan hari kiamat, maka Ka'bah pun akan diserang oleh musuh dan kemudian dihancurkan oleh musuh. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali Al-Hajar Al-Aswad. Wallahu taala a'lam bissawab. Monggo kalau ada pertanyaan belum kita tutup. Monggo jamaah ada pertanyaan? Yang dari akhwat, ya bisa dengan SMS, dengan WA. Ada nomornya tidak? Oh, oh ya. Baik, sebelum pertanyaan ini sudah ada 2 buku yang
mengawe-ngawe ini. Ya. Pokok-pokok dakwah manhaj salaf dan riba di sakumu. Wah, tadi bicara riba ada bukunya, Masya Allah. Ya. Tayyib. Satu untuk putri, satu untuk putra, atau gimana? Oh iya. Tayyib. Siapa tadi yang Allah berikan ilham? Untuk putri dulu. Iya, yang Allah berikan ilham untuk mengatakan yang menghukumi kita adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid, masuk dalam Ka'bah. Silakan. Ya, ibu-ibu, akhwat. Ada tidak? Tayyib, tadi ada ikhwan yang ya, silakan. Oh, Masya Allah. Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Tayyib, ini sebagai pembesar Quraisy yang sesepuh Quraisy yang ya punya keputusan tadi atau punya jawaban ya untuk masalah mereka. Tafadhal akhi, mau ambil yang mana? Dipersilakan. Ya, tafadhal ya. Ya, kom. Tayyib, pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan dua faedah dari pembahasan kita di malam hari ini. Masih kembali diberikan untuk akhwat, mungkin ada yang ingin menjawab. Kita ada sekitar 6 tadi ya, 6-7 faedah. Sebutkan dua saja. Dua atau 5? Iya, 2 cukup ya. Baik, silakan ikhwan, kalau di akhwat tidak ada. Ya, silakan Mas, ya. Riba, ya, Hasan. Iya, dari kejadian apa? Iya, menaruh Hajar Aswad ya. Iya, ketika menghukumi, memberikan hukum untuk Quraisy ya, untuk para pembesar Quraisy tadi. Taib, jazakumullah khairan, silakan. Ya, masyaallah, barakallahu fiik ya. Wa iyyakum. Taib, demikian jamaah rahimakumullah kajian kita di kesempatan malam yang mulia ini. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum semuanya. Ya, kisah yang kita ada pertanyaan. Ustaz, mohon motivasi buat saya yang sedang mengajak ibu saya pertama kali untuk kajian sunnah. Jazakumullah khairan. Tayyib ya. Alhamdulillah. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Nikmat sunnah di atas semua nikmat yang ada. Ketika Allah berikan kepada kita Islam, maka Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam.
Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, maka bersyukur dengan nikmat yang pertama, nikmat Islam. Ya. Bersama dengan nikmat Islam, Allah tunjukkan kepada kita nikmat ya, hidayah. Hidayah untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana sabda Nabi, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, tidak akan sesat untuk selamanya selama berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Alhamdulillah, Allah tunjukkan kepada kita semuanya Islam. Yang kedua, Allah tunjukkan kepada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Kemudian setelah nikmat hidayah kepada Al-Quran dan sunnah, Allah tunjukkan kita nikmat yang ketiga, nikmat di atas sunnah. Apa maksudnya? Yaitu kita memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sehingga benar-benar kita merujuk ilmu kita, pemahaman kita, ya, Islam kita, praktek dari Islam kita sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat. Ini yang disebut dengan nikmat sunnah, yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad dalam doanya, Allahumma amitni alal Islam wa sunnah. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan sunnah. Kenapa? Karena semua kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam, walaupun mereka masih Muslim, tetapi mereka menyimpang karena mereka menyimpang dari sunnah. Ya, maka tegar di atas sunnah, ini nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Sehingga semuanya jelas. Ya, ilmu sangat kuat. Ilmu sangat kokoh dibandingkan dengan semua kelompok yang ada. Karena kita selalu berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah, dan terus mengembalikan pemahamannya kepada para sahabat, kepada para salafus soleh. Agama yang ada pada mereka itu agama kita. Yang tidak ada pada mereka bukan agama kita. Ya, karena Islam sempurna, Islam disempurnakan nikmatnya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karenanya, ya jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, mari kita bersemangat untuk duduk di majelis ilmu yang benar-benar menyampaikan pada kita semuanya di atas Al-Qur'an dan sunnah, dan menguatkan pemahaman kita di atas sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Allahu taala a'lam bissawab. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.